mencoba merenungkan ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. من دابة والملائكة ولا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita baca tadi Allah SWT menerimanya sebagai bentuk ibadah tertinggi kita kepadanya,
yaitu ingin mendekatkan diri kepadanya melalui kitab sucinya. Kita melalui ayat-ayat itu datang kepada Allah dengan pengakuan yang tulus bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan ada di sini kalau bukan Allah yang menghendaki keberadaan kita di sini, dan karenanya diri kita sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan surat yang ke-16 ini, surat An-Nahl. An-Nahl artinya lebah. Surat ini turunnya di Mekah. Mekah itu artinya sebelum Nabi pindah ke Yathrib atau ke Madinah. Nabi tinggal di Mekah sekitar 13 tahun dan di Madinah nantinya 10 tahun. Karena surat ini turun di Mekah, maka dikenal dengan nama surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 128 ayat. Kita mulai dari ayat yang terakhir kita baca, yaitu ayat 45. Di ayat ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminal ladzina makarus sayyiati. Apakah orang-orang yang buat makar buruk, makar jahat di dalam kehidupan ini merasa aman, patut merasa aman. Patut merasa aman dari apa? Dari ayyakhsifallahu bihimul ard. Dari Allah bisa sewaktu-waktu membenamkan, menenggelamkan mereka ke dalam bumi, kepada dalam perut bumi. Aw yatiyahumul adzab, atau datang kepada mereka adab. Min haitsu la yash'urun, dari arah yang tak mereka duga-duga. Kita masuk ke ayat baru, yaitu ayat 46. Aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum mu'jizin. Jadi azab itu ataukah keinginan Tuhan itu kepada kita bisa datang kapanpun juga. Misalnya kematian. Kematian bisa datang dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan malam ataupun siang, dalam keadaan petang ataupun pagi, dalam keadaan kita istirahat, tidur, ataupun dalam keadaan beraktivitas. Kata-kata takallubihim di sini kita artikan beraktivitas. Karena takallub itu secara bahasa artinya mondar-mandir. Bergerak, pergi dan datang, datang dan pergi. Itu namanya takallub. Satu asal kata dengan kalbu. Kalbu itu adalah karena bergerak. Jadi kalbu ini digunakan untuk kalbu dalam pengertian hati, digunakan juga kalbu dalam pengertian jantung. Kenapa? Karena jantung kita itu kan juga bergerak-gerak seperti ini. Ya, selama kita masih hidup berarti jantung bergerak-gerak seperti ini. Gerakannya itu adalah gerakan memompa darah. Jadi memompa darah supaya darah itu tersalurkan ke seluruh tubuh. Habis itu ditarik lagi, jadi bergerak kembang kempis. Maka jantung kita juga dalam bahasa Arab disebut dengan kalbu juga. Tetapi kalbu juga digunakan dalam pengertian batin, dalam pengertian rohani, karena jiwa manusia juga kembang kempis juga. Kadang beriman, kadang tidak beriman. Nabi mengatakan iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Setiap saat bisa terjadi bertambah dan berkurang. Selama belum sampai pada tingkat yakin, maka iman itu bisa naik turun. Ada orang yang rajin ke masjid, kelihatannya sholat, beribadah, tetapi misalnya melakukan pelanggaran, katakanlah misalnya mencuri. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana orang yang beriman tetapi mencuri? Kata Nabi, tidak ada orang beriman mencuri. Kata Nabi, buktinya ada orang yang kelihatannya yang orang beriman tetapi mencuri. Kata Nabi, tidak beriman pada saat dia mencuri. Kelihatannya beriman, tapi ketika dia mencuri, dia tidak beriman. Karena pada saat dia mencuri, imannya pasti keluar. Jadi, pada saat dia mencuri, tidak ada iman dalam dadanya. Jadi ketika manusia itu korup, walaupun dia kelihatannya mondar-mandir, pergi berhaji dan umroh, tetapi ketika dia korupsi, maka pada saat itu dia tidak beriman, kata Nabi. Imannya sedang keluar. Kalau istilahnya imannya sedang kempes. Imannya sedang turun sekali. Maka Nabi tadi katakan iman itu yazid wa yanqus.
bertambah dan berkurang. Pada saat dia mencuri atau korupsi, imannya sedang berkurang drastis, berkurang sangat jauh, seperti roda mobil, roda kereta, bannya kempes, ya, sehingga kemudian tidak ada anginnya, atau ada anginnya cuma sedikit, sehingga apa yang terjadi, mobil itu, kereta itu tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena bannya kempes. Nah, begitulah kurang lebih iman itu. Maka dikatakan, atau tadi kan disebutkan sebelumnya, apakah orang bisa merasa aman daripada, maksudnya setiap saat merasa aman daripada Allah memberikan kepada mereka azab atau menenggelamkan mereka ke perut bumi. Ataukah memberikan azab kepada mereka fi takallubin, dalam keadaan beraktivitas, ya. Jadi takallub di sini kita artikan beraktivitas, ya. Takallubihim dari kata kalbu tadi, ya. Kalau di sini diartikan perjalanan, ya, ini perjalanan mereka. Kalau di sini ya perjalanan juga. Jadi maksudnya perjalanan mondar-mandir pergi, seperti kita setiap hari meninggalkan rumah pergi ke office kantor. Setelah selesai di kantor balik lagi ke rumah. Habis itu besok dari rumah lagi ke kantor, ke office lagi. Begitulah seterusnya. Kita mondar-mandir. Kalau kita petani, kita mondar-mandir dari rumah ke sawah, rumah ke sawah, rumah ke sawah. Jadi pagi dari rumah ke sawah, sawah sore pulang ke rumah lagi. Begitulah. Kalau kita nelayan, maka kita mondar-mandir dari rumah ke laut. Dari rumah kemudian pergi ke tengah lautan, lautan balik lagi ke rumah, begitulah. Beraktivitas. Jadi setiap saat takallubim. Jadi artinya bisa saja azab itu, bisa juga kematian datang kepada kita dalam keadaan sedang beraktivitas. Betapa banyak orang meninggal dunia di tengah-tengah aktivitas mereka. Banyak orang mati atau meninggal dunia ketika sedang berjalan dari rumahnya ke kantornya, dari rumahnya ke kebunnya, dari rumahnya ke sawahnya, dari rumahnya ke lautan. Ataukah sebaliknya, dari kantor ke rumah, dari sawah ke rumah, dari kebun ke rumah, dari lautan ke rumah, begitu saja. Ya. Jadi banyak orang meninggal dunia di sana. Banyak orang meninggal dunia ketika sedang bepergian, traveling misalnya, touring misalnya, atau berwisata, melancong. Ada orang meninggal karena melancong, misalnya busnya kecelakaan, atau misalnya karena satu dan lain hal, kena serangan jantung dan sebagainya. Jadi banyak orang sedang dalam keadaan beraktivitas, dia meninggal dunia. Begitu juga azab bisa datang setiap saat ketika sedang beraktivitas. Jadi bisa saja datang setiap saat. Jadi kita dengan paling gampang kita artikan ini sebagai kematian. Artinya bahwa kematian itu bisa datang kapanpun juga. Dan kalau kematian datang kepada kita, ya mau tidak mau kita pasti akan dibenamkan ke dalam tanah seperti di ayat 45 tadi. Jadi kata dibenamkan atau ditenggelamkan ke dalam tanah di ayat 45 tadi bisa bermakna azab, bisa juga bermakna majas dalam pengertian kita mati. Ya. Bermakna majas yaitu kita mati, karena kalau kita mati, umat Islam atau agama samawi itu adalah ditanam di tanah. Beda dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, ada yang dibakar. Tapi kalau dalam Islam itu adalah dikubur ke dalam tanah. Jadi kita suka atau tidak suka, pada akhirnya kita akan dikubur ke dalam tanah. Kita akan dibenamkan ke dalam tanah. Jadi tubuh kita yang kita pelihara berpuluh-puluh tahun ini, kita beri makan dan minum, kita pelihara, kita bawa ke dokter ketika sakit, kita belikan pakaian yang bagus dan indah, yang cantik, kita berikan berbagai macam barang-barang bermerek, branded, tetapi pada akhirnya tubuh ini akan ditenggelamkan ke dalam tanah. Semua orang akan menghadapi itu, bukan hanya kita sebagai rakyat biasa, tapi juga raja-raja, pejabat-pejabat, ningrat atau siapapun juga. Semuanya berasal dari tempat yang sama dan akan kembali lagi ke tempat yang sama. Dari tanah akan kembali lagi ke tanah. Itulah kisahnya kita punya manusia ini. Jadi kisah manusia kalau disederhanakan, disimplifikasi adalah dari tanah muncul ke permukaan bumi, terus kemudian kembali ke tanah lagi.
kita dari tanah muncul ke permukaan bumi melalui tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, nanti pada akhirnya kembali lagi ke tanah melalui yang disebut dengan kematian. Dan proses kita menjadi tubuh seperti ini panjang, dari tanah menjadi badan, tubuh jasmani seperti ini. Tapi proses dari tubuh kembali ke tanah itu sebentar sekali. Perantaranya cuma satu saja, yaitu satu ekor makhluk yang paling kita tidak suka, bahkan kita jijik kalau mendengarnya, yaitu cacing. Melalui cacing-cacing tanah itulah tubuh kita yang kekar, yang baik, yang indah ini kemudian akan diproses menjadi tanah kembali. Jadi hanya dengan satu ekor cacing, tubuh yang tadinya terdiri daripada daging, darah, tulang, dan otot ini akan dengan serta-merta berubah jadi tanah lagi. Kita dari tanah kembali ke tanah, itu pun namanya mondar-mandir takallubihim. Dan kita tidak akan mampu melawan ini. Famahum bimujizin. Kalau kita artikan, ya khuzahum di sini adalah azab dalam pengertian seperti azab yang diberikan kepada Fir'aun. Ya, kita lihat Fir'aun bagaimanapun dia seorang raja di raja, the king of king, punya banyak tentara, punya banyak army, punya banyak orang-orang hebat, tetapi bahkan Fir'aun tenggelam bersama dengan tentaranya. Tenggelam bersama dengan orang-orang yang mencintainya selama ini atau yang dicintai oleh Fir'aun, semuanya tenggelam. Famahum bimujizin, tidak bisa. Dalam pengertian meninggal juga begitu. Kalau usia sudah sampai, umur sudah tiba, malakul maut sudah datang, maka famahum bimujizin. Tidak ada satupun di antara kita yang mampu menolaknya. Apapun pangkat kita, kita seorang raja di raja, kita seorang ratu dari seluruh ratu, kita seorang kepala negara, presiden, perdana menteri, kita seorang yang berpangkat tinggi ataupun berpangkat rendah, kita adalah masyarakat elit ataupun masyarakat biasa, semuanya sama, yaitu famahum bimujizin. Tidak ada yang mampu menolak itu. Jadi kita melihat di televisi, kita melihat dalam cerita-cerita masyarakat, orang-orang yang banyak dibicarakan namanya populer, populis. Mereka banyak dibicarakan, banyak pengikutnya. Kalau dia di media sosial, followernya bisa sampai puluhan juta, ratusan juta. Tetapi ketika meninggal dunia, followernya yang ratusan juta itu tidak bisa menolongnya. Ya. Followernya bisa mengumpulkan uang banyak, ratusan miliar, tapi tidak bisa menolongnya. Famahum bimujizin. Inilah nasib kita, inilah sejarah kita. Jadi sejarah manusia bisa disimplifikasi, disimplified menjadi hanya tanah, muncul ke permukaan tanah, terus kembali ke tanah lagi. Seperti itu. Jadi dia muncul ke permukaan tanah, setelah itu berjalan-jalan, kemudian turun ke tanah lagi, setelah itu hilang. Jadi secara tubuh, secara jasmani, dari tidak ada, kemudian kelihatannya ada, nanti kemudian menjadi tidak ada lagi. Itulah nasib kita, itulah sejarah kita, itulah cerita kita. Ya. Kita tidak mampu melawannya. Ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran cukup banyak ya. Mari kita lihat di sini. Kita lihat di dalam surat 40, surat Ghafir, surat Al-Mu'min. Ayat 4 Allah berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillahi." Tidak ada yang berani keberatan kepada ayat Allah. Tidak ada yang berani menolak ayat-ayat Allah SWT, illa kecuali alladzina kafaru, orang-orang yang tertutup hatinya, fala yagrurka, maka janganlah mereka menipu kamu. Ya. Fala yagrurka takallubuhum. Janganlah karena aktivitas mereka yang begitu padat, mereka seperti orang sibuk, mereka sepertinya orang sangat penting, karena pentingnya itu sebentar di satu tempat, pindah lagi ke tempat lain, habis itu kembali lagi ke tempat lain. Di negeri manapun juga, jangan kamu tertipu. Artinya apa? Kita boleh juga beraktivitas dan wajib beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan lahir batin kita, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Tetapi ingat,
kita jangan tertipu oleh fakta dan kenyataan bahwa sepopuler-populernya kita, seterkenal-terkenalnya kita, setinggi-tingginya pangkat dan jabatan kita adalah pasti akan berakhir dengan kematian. Maka ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru fala yaghurrka taqallubuhum fil bilad. Maka kalau begitu apa tanda orang tertipu? Berdasarkan ayat ini, tertipu apabila tidak lagi mau pelajari ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang paling gampang kita pelajari adalah kitab suci Al-Quran. Ya, karena kita bisa baca. Kalau alam semesta mungkin kita butuh ilmu-ilmu lain. Misalnya katakanlah kita butuh ilmu astronomi dan sebagainya. Ilmu fisika, ilmu matematik. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan Al-Quran, semua kita bisa baca terjemahannya. Maka Allah mengatakan oleh mereka-mereka yang tertutup hatinya, fala yaghurrka taqallubuhum fil bilad. Jangan kalian tertipu hanya karena terpukau oleh kesibukan mereka di negeri. Maksudnya mereka itu adalah pembesar negeri-negeri. Mereka adalah pemimpin, mereka adalah menteri, mereka adalah perdana menteri, mereka adalah kepala negara dan sebagainya. Fala yaghurrka taqallubuhum fil bilad. Jangan sampai tertipu. Artinya kita wajib juga beraktivitas, tetapi fokus kita, orientasi kita, ultimate objektif kita tetap Allah Subhanahu wa taala. Ingat, objektif tertinggi kita, objektif puncak kita adalah tetap Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain-lain. Ini harus kita camkan. Surat Musyawarah, surat Asy-Syu'ara, ayatnya 158 56 ini, surat Asy-Syu'ara. Allah berfirman, wala tamassuha. Jadi ketika Nabi Saleh datang dan kemudian kaumnya itu tidak mau mendengarkan, berpuluh-puluh tahun dia menyampaikan agama, kebenaran, bahkan menyampaikan kitab suci, tetapi kaumnya tetap saja keberatan dan menolak ajaran daripada Nabi Saleh. Maka pada akhirnya Allah mengirimkan kepadanya satu ekor onta yang karena dari Allah disebut dengan nakatullah. Nah, nakatullah ataukah onta yang disebut dengan onta Allah itu sebagai ujian bagi mereka. Kalau mereka menolak, kalau misalnya mereka menolak Nabi Soleh, masih oke, karena misalnya masih bisa dipahami. Karena Nabi Soleh itu bisa takut menjadi mereka takut nanti Nabi Saleh menjadi rival mereka, menjadi pesaing mereka. Nanti Nabi Saleh jadi tokoh dan jadi pemimpin. Maka para pemimpin tidak mau terganggu rivalitasnya, kira-kira begitu. Maka kemudian wajar kalau menolak. Tapi kalau onta kan tidak punya ancaman. Onta tidak mengancam kepemimpinan kita. Onta tidak mungkin mengancam popularitas kita. Onta tidak mungkin mengancam pengaruh kita. Makanya kemudian diberikan kepadanya onta dengan hanya satu pesan. Wala tamassuha bisuin. Jangan ganggu onta ini dengan gangguan yang penuh dengan kejahatan. Apa sebabnya? Kalau kamu ganggu atau kamu berbuat jahat kepada onta ini, faya'khudzakum adzabu yaumin azim. Maka pasti Allah akan menimpakan kepada kalian azab akan menimpa kalian yaumin azim, azab pada hari yang sangat besar. Jadi azab akan datang. Kata yaumin azim di sini bukan akhirat, tetapi di dunia. Disebut yaumin azim karena semuanya akan diazab kecuali mereka yang beriman. Jadi ini adalah pernyataan dari Allah. Jangan ganggu onta itu, jangan sakiti onta itu. Karena onta itu adalah disebut dengan nakatullah, onta Allah. Maka menyakitinya hakikatnya sama dengan melawan Allah. Dan ternyata nanti benar, ya, fa'akaruha, lalu mereka menyembelih onta itu. Fa'asbahu nadimin, setelah mereka menyembelihnya dan ontanya tentu mati, baru kemudian fa'asbahu nadimin, baru kemudian mereka menyesal. Lalu kemudian fa'akhadahumul adab, maka azab pun datang menimpa mereka. Jadi azab di dunia langsung. Jadi fa'adahumul adab inilah yang dimaksud tadi di sini dengan yaumin azim, hari yang sangat besar. Kenapa? Karena aghadahumul adab, azab menimpa mereka.
Allah mengatakan itu termasuk ayat mujizat. Inna fi dzalika laayatan. Sungguhnya pada demikian itu benar-benar ada ayat, ada mujizat, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Wa makana aktsaruhum mu'minin. Tapi sayangnya kebanyakan mereka tidak beriman. Kalau sudah terjadi begini, kita tidak bisa kembali lagi. Kita tidak bisa memutar balik jarum jam. Tidak bisa lagi kembali kepada sebelumnya. Nah, jemaah sekalian, ini yang diganggu dengan jahat ini baru ontanya Allah. Bagaimana kalau rasulnya Allah? Bagaimana kalau walinya Allah, waliullah? Bagaimana kalau kekasihnya dan putra daripada kekasihnya dan cucu daripada kekasihnya? Dia adalah walinya, dia juga adalah putra daripada walinya dan cucu daripada walinya yang diganggu. Ini baru seekor onta, yang onta ini disandarkan kepada Allah, namanya nakatullah, ontanya Allah, tetapi telah mendatangkan azab yang sangat besar. Ya. Fa'adahumul adab. Tentu kita berlindung kepada Allah dari hal seperti ini, karena kalau kita tidak menemukan ini di dunia, tetapi kita menentang ayat Allah, maka otomatis kita akan menemukan nanti di akhirat. Maka kalau kita tidak dapatkan di dunia, maka yaumin azim di sini, adabu yaumin azim di sini adalah di akhirat. Ya. Aw ya'khudzakum ala takhawufin. Aw ya'khuzahum ala takhawufin. Ataukah azab menimpa mereka takhawufin. Kata takhawufin itu dengan rasa takut. Artinya begini, azab itu datang secara tidak terduga, secara perlahan-lahan. Misalnya kita ditimpa rasa takut terus-menerus, nah itu kan azab sebetulnya. Jadi orang yang ditimpa rasa takut terus-menerus itu azab sebetulnya. Yang disebut dengan penyakit-penyakit atau gangguan kejiwaan, Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, itu sebetulnya adalah rasa takut. Ya, jadi yang disebut dengan gangguan mental atau mental disorder itu adalah sebetulnya rasa takut. Takut kehilangan ini, takut kehilangan itu, takut. Bahkan sampai pada tingkat ada namanya post power syndrome. Ya. Nah, post power syndrome itu kan istilah nama, sebetulnya takut. Ya. Yang namanya post power syndrome itu takut kehilangan pangkat dan jabatannya. Jadi setelah kehilangan pangkat dan jabatannya, dia menderita. Ya, dia selalu di mana-mana dia merasa masih seperti penjabat, masih seperti raja dan sebagainya. Padahal dia bukan raja lagi, dia bukan pejabat, dia manusia biasa, dia rakyat biasa, tetapi dia masih seperti raja, sehingga tersinggung kalau tidak dibukakan pintu mobilnya. Tersinggung bahkan bisa marah besar kalau tidak dihormati. Ya, itu namanya post power syndrome. Nah, itu sebetulnya rasa takut juga. Ya. Dia sebetulnya adalah takut kehilangan pangkat dan jabatannya. Walaupun faktanya sudah kehilangan pangkat dan jabatannya. Walaupun faktanya masih kehilangan pangkat dan jabatannya, tapi karena rasa takut itu tetap ada, rasa takut artinya tidak ingin kehilangan, maka masih merasa masih punya pangkat dan jabatan. Masih merasa punya power. Ya. Masih merasa punya political power, masih merasa punya social power, masih punya financial power dan sebagainya. Padahal dia sudah tidak ada. Nah, makanya gampang tersinggung, gampang marah dan seterusnya. Orang ini adalah jenis stres juga. Nah, maka Allah katakan, "Au ya'khudhahum ala takhawufin." Jadi bisa saja azab itu dalam bentuk takhawuf. Ya, takhawuf itu adalah, ya, kalau di sini diartikan berangsur-angsur ini, berangsur-angsur ya. Kalau di sini diartikan keadaan takut ya. Karena takhawuf dari kata khawf, takut. Nah, kita artikan dengan mental disorder ya, karena takut. Takut apa saja? Takut kehilangan ini dan itu. Contohnya misalnya Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ada orang yang telah misalnya membunuh orang yang dicintainya. Katakanlah membunuh istri atau anaknya. Setelah itu langsung menyesal. Dia langsung bunuh diri juga, gantung diri. Nah, itu kan sebetulnya mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya.
Tetapi yang dimaksud di sini adalah ketakutan itu adalah berangsur-angsur tambah lama, tambah keras, tambah fatal dalam waktu yang cukup lama. Ya, jadi kan lama sekali penderitaannya orang itu. Jadi ada orang menderita seperti ini. Dan Allah mengingatkan kita dengan Al-Quran ini jangan sampai kita masuk di sana. Kan percuma kita punya banyak hal, punya banyak kelebihan, ilmunya tinggi selangit, popularitasnya tinggi selangit, pangkat dan jabatannya tinggi selangit, tetapi jiwanya sangat childish, kekanak-kanakan. Ya. Bahkan bukan hanya kekanak-kanakan, bukan hanya childish, tetapi juga infantilis namanya. Bahkan seperti bayi yang baru lahir, jiwanya. Aw ya'khudhahum ala takhawufin. Karena ada orang itu saking takutnya, takut ditinggalkan oleh keluarganya, takut ditinggalkan oleh istrinya, takut ditinggalkan oleh anaknya, takut ditinggalkan oleh suaminya. Ada seperti itu. Ya, ada orang serba takut. Istrinya selalu harus ada di sampingnya. Begitu tidak ada langsung berteriak ketakutan. Suaminya harus ada selalu di sampingnya, dan seterusnya. Anak-anaknya harus selalu ada di sampingnya, dan seterusnya. Jadi itu adalah takhawufin. Itu adalah penyakit jiwa sebetulnya. Ini adalah karena jiwa kita tidak dilatih berdiri sendiri, kecuali hanya bersandar kepada Allah. Maka kita ini belajar dari muda sampai sekarang dan sampai nanti meninggal dunia dalam rangka melatih jiwa kita agar terbiasa sendiri. Selalu hanya bersama dengan Allah. Karena Allah lah pasangan sejati daripada jiwa kita. Kalau kita menganggap pasangan sejati jiwa kita adalah istri kita, suami kita, anak kita, itu pasti keliru. Karena mereka semuanya adalah manusia yang juga fakir. Mereka juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian kita tidak boleh merasa seperti itu. Nah, Allah mengatakan itu pun azab berdasarkan ayat ini. Fa inna rabbakum, maka sesungguhnya Tuhan kalian la raufur rahim, benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi apa maksudnya? Jadi supaya kita tidak terkena penyakit ini, kita kembali kepada Allah. Sebesar-besar apapun dosa kita, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. Kenapa? Karena Rabbakum, Allah kalian itu adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. La ra'uf rahim, benar-benar akan mengasihi dan menyayangi. Ya. Jadi rasa takut seperti itu. Kita lihat ayat yang sejalid, yang senafas. Ini surat 7 Al-Araf ayatnya 73. Wa ila samuda akhahum salihan. Jadi tadi Nabi Saleh, masih Nabi Saleh. Dan kepada kaum Samud Allah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Salehan. Pala Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku. Budu. Jadi budullaha, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu. Tidak boleh ada ilah selainnya. Maksudnya di dalam jiwa kalian tidak boleh ada siapa-siapa selain daripada Allah. Jadi kalau kita di dalam hati kita ada suami, keluarkan itu suami. Kalau dalam hati kita ada istri, keluarkan itu istri. Kalau dalam hati kita ada anak, keluarkan itu anak. Dalam hati kita ada cucu, keluarkan itu cucu. Kalau dalam hati kita ada orang tua, keluarkan itu orang tua. Yang ada hanya Allah. Kata dikeluarkan di sini bukan berarti kita tidak mencintai mereka, bukan. Tapi maksudnya di dalam hati yang boleh satu-satunya menempati singgasana hati kita hanya Allah. Karena hati kita memang adalah singgasananya. Hati kita adalah mahligainya. Hati kita dia yang menempatkan pada diri kita sebagai singgasananya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa alam semesta tidak bisa menampung Allah, tetapi jiwa manusia bisa menampungnya. Maka di dalam Al-Quran, Allah hadir pada semuanya, di langit dan di bumi, pada atomik dan makrokosmos. Tetapi ingat, itu disebut dengan kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya meliputi segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Tetapi arasnya, summa stawal al-arsh, kemudian dia bersemayam di arsh. Di mana ke arshnya Allah? Tidak bisa kita tentukan kecuali hanya satu dalam jiwa-jiwa manusia.
Jadi arasy Allah itu adalah dalam jiwa manusia. Kursinya pada semuanya. Dan kita tahu bahwa arasy itu lebih tinggi daripada kursi. Kursi semua orang bisa duduki. Kursi bisa diletakkan di taman. Kursi bisa disempatkan di restoran atau di kedai. Kursi bisa ditempatkan di kereta, di mobil dan sebagainya. Tapi singgah sana hanya satu, yaitu di istana. Ya. Maka jiwa manusia adalah istana, dan di dalam istana itu ada arasnya. Yang berhak menempati itu hanya dia. Maka i'budullah malakum min ilahin ghairu. Jadi disebut menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada yang lain, agar ia menempati mahligainya hanya dia saja. Tidak boleh ada yang lain. Orang tua kita wajib kita muliakan, tetapi tidak perlu menempati mahligai Tuhan dalam jiwa kita. Istri suami kita wajib kita muliakan, tetapi tidak perlu menempati arasy Allah dalam jiwa kita. Anak-anak kita wajib kita bertanggung jawab kepadanya, mencintainya, menyayanginya, mendidiknya sampai akhir hayat, tetapi tidak perlu menempati mahligai Tuhan dalam jiwa kita. Malakum min ilahin ghairu. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Tentang ini jelas sekali. Artinya bayina ini ada dalam akal pikiran kita dan ada dalam kitab suci samawi. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Bayina di sini ada dalam akal pikiran kita, ada dalam kitab suci, ada juga pada ajaran-ajaran agama samawi, ada juga pada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sungguh bayina ini telah datang kepada kalian dari Tuhan kalian, yaitu bahwa satu-satunya yang boleh menempati arasnya hanya dia, dan jiwa kita adalah arasnya. Hadihi naqatullahi, kata Nabi Soleh, ini adalah naqatullah, ini adalah ontanya Allah. Lakum, untuk kalian, jadi untuk kalian. Ayatan, sebagai ayat, sebagai mujizat. Fadaruha, maka biarkanlah onta ini berkeliaran, takulu fi ardillah, untuk memakan di bumi Allah. Ingat, biasanya cuma disebutkan fil ardi, tapi disebutkan ardillah, ya. Karena ini adalah nakatullah, maka ardullah adalah tempatnya untuk makan. Karena bumi ini adalah bumi Allah, maka dia berhak makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in. Jangan engkau mengganggunya dengan gangguan yang membahayakan nyawa daripada unta ini. Kalau kalian mengganggunya, faya'khudzakum adzabun alim. Maka dia, Allah, akan menimpakan kepada kalian azab yang pedih. Jadi di mana letak luar biasanya? Pada ayat. Ini ayat. Nah, ini kata ayat sini tunggal. Jadi satu naqa atau satu unta ini adalah satu ayat. Bagaimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 6.000 lebih ayat? Al-Quran bukan hanya satu ayat, tetapi 6.000 ayatin. Bentuknya harus jamak, ayatin. Bentuk jamak ini cuma satu. Maka jangan pernah mengganggunya. Surat 9 ayat 128 menjelaskan ini nih. Kita yang menjelaskan ini nih. Bil mu'minir raufur rahim. Karena ini adalah Nabi Muhammad yang kepada orang mukmin raufur rahim. Padahal di ayat yang kita baca tadi, raufur rahim itu adalah milik Allah. Ini coba kita lihat lagi kembali di sini. Fa inna rabbakum, maka sungguhnya Tuhan kalian, la, benar-benar, lamnya ini taukid, la raufur rahim, benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Tuhan kalian itu la raufur rahim, benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang. La raufur rahim, benar-benar pengasih penyayang. Jadi siapa punya sifat raufur rahim di sini? Ya, namanya Allah, sifatnya Allah. Ini adalah kualitinya Allah, kualitasnya Allah nih. Ini adalah kualitas ilahiyah, kualitasnya Tuhan. Artinya memang Allah yang punya raufur rahim ini. Ya, karena ini Rabbakum ini adalah Allah. Allah kalian adalah raufur rahim. Benar-benar raufur rahim. Tetapi kalau manusia itu mendekat kepada Rabb-nya dan tidak lagi ada yang ada dalam jiwanya kecuali dia, artinya jiwanya sebagai arasnya hanya ditempati oleh Rabbakum, maka pada saat itu orang itu juga akan mendapatkan sinaran sifat-sifat Allah, maka termasuk sifat Raufur Rahim. Ini bisa kita lihat pada
Surat At-Taubah tadi ayat 128. Coba kita lihat di sini. Surat 9, 128. Laqad ja'akum rasulun, sungguh datang kepada kalian seorang rasul. Min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi anittum, terasa berat baginya atas penderitaan kalian. Harisun, apa penderitaan manusia itu? Ketika ada yang menempati arasy Allah selain Allah. Itulah penderitaan manusia. Penderitaan manusia itu bukan karena tidak punya uang. Penderitaan manusia itu bukan karena banyak uang. Penderitaan manusia itu bukan karena tidak punya pangkat dan jabatan. Penderitaan manusia itu bukan karena banyak sekali pangkat dan jabatannya. Tapi penderitaan manusia adalah ketika ada sesuatu selain Allah yang bertahta, yang bersemayam pada arasy Allah yang ada pada dirinya. Maka itulah penderitaan. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum. Dan Nabi ingin sekali atau memperjuangkan dengan susah payah atas pembebasan kalian dari ma'anitum itu. Makanya karena orang yang beriman itu adalah orang yang berhasil membebaskan jiwanya dari jerat apapun selain daripada Allah, maka orang beriman itu tinggi sekali kedudukannya. Maka Nabi tahu bagaimana nilai jiwa orang beriman, sehingga bil mukminin, Nabi kepada orang beriman itu Raufur Rahim. Dia maha penyantun lagi maha penyayang, maha pengasih penyayang. Sama tadi Raufur Rahim, coba lihat di sini ya. Raufur Rahim sama ya, cuma diartikan di sini pengasih, di sini diartikan penyantun, tidak apa-apa ya. Penyantun, pengasih, pengasih hampir sama. Raufur Rahim, jadi Nabi itu Raufur Rahim. Jadi bapak ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau juga berhasil melepaskan jiwanya dari jeratan apapun selain daripada Allah dan berhasil mentajalikan Allah bertahta di atas arasy hatinya, maka bapak, ibu, tuan dan puan juga akan diberkahi, dilimpahi sifat-sifat seperti yang ada pada Allah. Bukan hanya Rauf Rahim, semua nama-nama Allah itu ada pada diri manusia yang bersangkutan. Kita lanjut lagi. Jemaah sekalian, video ini adalah sederhana tetapi menarik, yaitu apa yang disebut dengan bayangan. Ingat kita sering membahas bayangan di sini, bahwa selain daripada Allah itu adalah bayangan Allah saja. Namanya bayangan itu bukan aslinya. Lihat itu bayangannya kakinya si orang ini, itu kan goyang-goyang juga. Padahal kita semua tahu bahwa yang goyang-goyang itu sebetulnya kakinya orang itu. Bayangan-bayangan itu hanya refleksi daripada goyangan kakinya. Bayangan itu sebetulnya tidak ada hakikatnya. Begitu lampu dimatikan, ya bayangan itu menjadi tidak ada. Bukan hanya bayangan kaki itu, tapi bayangan pohon yang ada di dalam foto itu. Lihat itu pohon. Kan ada bayangannya juga yang jatuh di tembok, ya, yang jatuh di dinding, ya. Bayangan itu kelihatannya ada, padahal sebenarnya tidak ada. Apa artinya tidak ada ya? Tidak bisa dipegang, tidak bisa digunakan. Cobalah kita pegang itu bayangan, apa bisa? Enggak bisa. Ya. Kita angkat itu bayangan, tidak bisa. Tidak ada. Bayangan itu tidak ada warnanya, tidak ada aromanya, tidak ada teksturnya. Tidak ada teksturnya sama sekali. Kalau tembok, kalau dinding kan ada teksturnya, kasar atau halus. Tapi bayangan tidak ada teksturnya sama sekali. Ya. Emangnya bayangan. Nah, selain daripada Allah itu bagaikan bayangan saja. Bayangan saja. Nah, jemaah sekalian berbahagia, siapa yang tidak bergantung kepada bayangan, tapi bergantung kepada yang satu, yaitu bendanya, yaitu Allah, maka di akhirat dia akan dapatkan bayangan dari Allah. Ayatnya mengatakan begini, awalam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan? Ini yarau itu memperhatikan, melihat. Atau apakah mereka tidak melihat, memperhatikan? Ila kepada ma khalaqallahu min syai', kepada apa yang Allah ciptakan dalam bentuk sesuatu. Ya.
Kata-kata sesuatu di sini adalah bendanya, benda seperti kakinya tadi orang itu, atau kata tadi pokok yang ada dalam pot. Ya, ada potnya tadi itu kan tempat menyimpan pokok-pokok atau bunga-bunga, kembang. Tadi potnya ada bayangannya, pokok-pokoknya, pohonnya juga ada bayangannya. Itu namanya kita sebut sesuatu. Nah, apakah kalian tidak perhatikan kepada apa yang Allah ciptakan itu? Yatafayya'u zilaluhu. Ini ingat, zilalu artinya bayangannya itu yatafayya'u condong, bergerak, tingkat saja bergeraknya. Bayangannya itu condong atau bergerak. Ya, bergerak dari mana? Anil yamini wasyama'il. Bisa bergerak ke kanan, ke kiri. Coba kita lihat tadi, apa namanya? Bayangan itu bergerak-gerak. Ya. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tergantung sumber cahayanya. Kalau sumber cahaya digeser ke kanan, bayangan lari ke kiri. Sumber cahaya digeser ke kiri, bayangan lari ke kanan. Sumber cahaya dinaikkan, dia lari ke bawah. Dia memendek, menjadi pendek bayangan itu. Sumber cahaya kita turunkan sedikit, maka bayangan akan naik ke atas. Nah, seperti itu. Pokoknya namanya zilal, yang namanya bayangan di sini, yang namanya bayangan di sini, dia bisa bergerak. Ternyata saja ini bergerak-gerak ya. Condong itu bergerak-gerak. Anil yamin, kanan, wasyama'il, ataupun ke kiri. Nah, kenapa dia bergerak-gerak? Dia ikut pada dua hal, bendanya dan cahayanya. Ingat, bendanya dan cahayanya. Tapi apa penyebab utama munculnya bayangan? Bukan bendanya juga. Penyebab munculnya bayangan adalah cahaya. Ingat, penyebab munculnya bayangan adalah cahaya. Ya. Bukan bendanya. Benda nomor dua. Buktinya apa? Walaupun ada bendanya, kalau tidak ada cahaya, ya tidak ada bayangan. Ya, tidak ada bayangan. Jadi harus ada bendanya, ada cahaya, baru ada bayangan. Nah, apa yang terjadi dengan bayangan itu sebetulnya? Yang kanan dan ke kiri. Kata ayat ini, sujadan, dalam keadaan bersujud kepada Allah. Jadi artinya apa? Yang disebut bersujud kepada Allah itu ketika dia menyadari dirinya kalau dia bayangan. Ya. Dia bayangan yang tidak punya kemampuan. Dia bergerak ke kanan dan ke kiri semata-mata karena Allah berikan sesuatu kepadanya. Allah lah yang menentukan, cahaya lah yang menentukan dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, sujadan dia mengakuinya. Sujadalillah kepada Allah. Ya. Karena Allah lah yang menjadi cahaya. Ingat, Allah itu adalah Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini, satu, kita harus merasa sebagai bayangan. Kita bukanlah sesuatu yang ada. Ingat, yang ada itu cuma satu, Allah saja. Selain daripada Allah tidak ada hakikatnya. Yang ada hanya bayangan. Bayangan itu tidak ada. Nah, kalau kita mengakui diri kita sebagai tidak ada, ya kita harus sujud. Jadi sujud itu adalah pengakuan bahwa kita tidak ada. Makanya kenapa orang sujud itu ke bawah? Karena sujud itu adalah bergerak menuju kepada ketiadaan. Kita itu dari tanah, kembali ke tanah lagi. Jadi sujud itu aslinya ke tanah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia. Sujud itu artinya tanah. Makanya ketika ditanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhahu, kenapa orang salat itu 1 rakaat 2 sujud? Coba kalau kita salat, kan berdirinya cuma 1 kali. Ya. Kalau berdiri pada 1 ruku itu bukan berdiri namanya, itu namanya i'tidal. Ya. Jadi berdiri 1 kali, ruku 1 kali, i'tidal 1 kali. Coba. Ya. Jadi ulangi lagi, kalau kita salat itu, gerakannya berdiri 1 kali, ruku 1 kali, i'tidal 1 kali. Terus kemudian duduk. Di antara 2 sujud itu 1 kali. Duduk itu cuma 1 kali. Ya. Tapi pertanyaannya, kenapa sujudnya 2 kali? Ya. Jadi satu-satunya yang 2 kali dari dalam gerakan salat itu, dalam 1 rakaat ya, itu hanya sujud 2 kali. Jadi kalau kita salatnya 4 rakaat, berarti sujudnya 8 kali. Kalau kita salatnya 3 rakaat seperti maghrib, berarti sujudnya 6 kali. Kalau kita salatnya seperti salat subuh 2 rakaat, atau salat asar dan salat zuhur, asar, dan isya yang di qasar, ya, maka sujudnya cuma 4 kali. Kan 2 rakaat. Ya. Jadi 1 rakaat 2 sujud. Apa jawaban Sayyidina Ali?
Sayyidina Ali menjawab bahwa kita sujud 2 kali itu karena sujud pertama memberikan pengakuan bahwa kita dari sana. Kita startnya dari sana. Makanya pada saat kita dari atas, berdiri, rukun, iktidal ke bawah, itu langsung sujud. Tidak duduk dulu. Langsung sujud. Kenapa? Karena kita memberikan pengakuan bahwa kita startnya dari sana. Ya Allah, saya ini dari tanah. Jadi startnya dari sana. Saya ini dari tanah. Ya. Al-Quran mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin, dari tanah, atau min salsalin min hamain masnun, ya, ataukah min turab. Itu dalam Al-Qur'an ada semuanya kata-kata itu. Min tin tanah, turab tanah, salsalin hamain masnun juga tanah, ya. Cuma jenis-jenis tanahnya berbeda maka istilahnya berbeda, tapi tanah semuanya, ya. Turab atau turba itu adalah tanah, ya. Jadi kita dulu sujud untuk menunjukkan, ya Allah, saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini yang kelihatannya begini, yang orang puji dan puja, orang macam-macam dan sebagainya, memberikan apresiasi, ini saya adalah tanah Tuhan. Maka kita sujud ke bawah, ke tanah. Ya. Baru kemudian setelah itu, duduk di antara 2 sujud. Baru sujud lagi 1 kali kan? Nah, apa sujud kedua kata Sayyidina Ali? Yaitu kembali ke tanah. Ya, dari tanah kita tercipta, dan ke tanah kita akan kembali. Itulah hakikat diri kita. Ya. Maka dengan merasakan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, pernah kita bahas tentang surat Ad-2, wa wajadaka ailan, dia ketika dia menemukan kamu dalam keadaan papa, tidak punya apa-apa, fahada, fa'agna, baru Allah memberikan kesempurnaan kepada kamu. Wa wajadaka ailan fa'agna. Kalau kita merasa tidak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah, baru Allah akan terlibat menyempurnakan jiwa kita. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa punya apa-apa, maka Allah tidak akan terlibat. Ya. Allah tidak akan terlibat. Dia akan membiarkan kita dan kita akan tersesat. Kita akan semakin cacat, karena kita akan egoistik, ya, anania dan sebagainya. Kita akan mengalami narsistik. Ya. Jadi sujadan. Jadi walaupun hakikatnya kita ke tanah, tapi hanya dengan sujud ke tanah itulah baru kita sampai kepada Allah. Sujadan lillah. Ya. Nanti Allah juga mengatakan hakikat sujud itu kepada Allah, tetapi melalui. Maka nanti kita lihat melalui apa? Melalui nabi-nabi. Ya, nabi-nabi itu ibaratnya benda yang disinari cahaya. Allah adalah cahayanya, kemudian nabi-nabi itu adalah bendanya. Dan selain daripada itu adalah semuanya adalah zilal, bayangan. Wahum dakhirun, dalam keadaan merendah. Lihat ini, ya. Jadi pada saat kita bersujud itulah dakhirun, kita merendahkan diri ini, ya. Merendahkan diri. Kita menghilangkan semuanya. Nah, dalam keadaan dakhirun itu barulah kemudian kosong jiwa kita. Pada saat kosong jiwa kita dari apapun selain Allah, barulah Allah bertajalli kembali di sana sebagai satu-satunya zat yang berhak menempati arasy-Nya. Wahum dakhirun. Ya. Kita lihat ayat-ayat seperti ini. Surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 15. Allah firman, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Walillahi, dan kepada Allah lah yasjudu, bersujud, man fis samawati wal ardh, siapa saja di langit dan di bumi. Tau'an. Kata tau'an itu sukarela. Secara sukarela, tau'an. Wakarhan, dan terpaksa. Jadi artinya apa, jemaah sekalian berbahagia? Ada orang yang dipaksa sujud kepada Allah. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh tau'an wa karha. Dalam keadaan kemauan sendiri atau terpaksa. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita harusnya sujud kepada Allah dalam keadaan tau'an, jangan terpaksa. Ya, terpaksa sujud karena menggugurkan kewajiban sholat. Nah, itu terpaksa namanya tuh. Ya. Kenapa banyak orang beribadah tapi kelihatannya bermasalah? Ya karena dia sujudnya itu bukan tau'an tapi karena terpaksa. Ya.
Tapi walaupun terpaksa, ya tetap itu dia salat niatnya bersujud kepada Allah. Wazilaluhum bil ghudwi wal asal. Ya. Ingat di sini kenapa kita sebut manusia, karena sini man. Mannya adalah orang maksudnya. Kepada Allah lah sujud siapa saja di langit dan di bumi, tau'an au karha. Wazilaluhum bil ghudwi wal asal. Dan bayangan-bayangan mereka. Jadi ada bayangan tiba-tiba muncul sini. Bayangan-bayangan mereka di waktu pagi dan petang. Bayangan itu pagi dan petang. Jadi kita ini adalah bayangan. Bayangan itu harus sujud kepada Allah SWT. Wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Semua selain Allah SWT adalah bayangan yang harus sujud kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dia benar-benar bergantung kepada cahaya Allah. Surat Yasin juga ada kata zilal nih. Nah, kalau kita di dunia ini mengaku sebagai bayangan, tidak punya apa-apa, ingat tadi kata ailan, bahwa wajadaka ailan fa'agna. Kata ailan itu adalah papah, tidak punya apa-apa. Ya. Nah, pada saat kita merasa tidak punya apa-apa, ya sama dengan dilal. Karena tadi dilal kita artikan tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Nah, ketika kita tidak merasa, kalau kita merasa di dunia ini hanya bayangan, maka kita baru nanti di akhirat ditempatkan sebagai bayangan Allah di tempat yang teduh. Mereka ahli sorga itu wazwajum dan pasangan-pasangan mereka, istri atau suami mereka, ini pasangan bukan istri ini, yang benar ini pasangan ini. Mereka bersama dengan pasangan-pasangannya, istri atau suaminya, fi dilalin, berada dalam naungan. Naungan apa maksudnya? Naungan Allah. Ya, karena dia mengaku sebagai bayangan Allah di muka bumi. Jadi orang mengaku sebagai bayangan Allah di dalam kehidupan dunia ini, maka Allah menghadirkan nanti di akhirat sebagai bayangannya. Ya. Bayangan sesungguhnya nanti. Apa arti bayangan sesungguhnya? Ya, ingat kalau Allah itu kekal, bayangan jadi ikut kekal. Ya. Fi dhilalin alal araiki. Dalam tempat yang teduh, mereka dalam bayangan, alal araiki, di tempat-tempat duduk, muttaqiun, bersandar dan bertelekan, di atas dipan-dipan bersandar, artinya menikmati semua yang mereka inginkan dulu di dunia. Jadi istirahat yang sesungguhnya, Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, adalah di akhirat, di surganya Allah. Dunia ini bukan tempat istirahat. Dunia ini adalah tempat beramal. Berkali-kali Allah mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingat, ahsanu amala. Maka semua aktivitas di dunia seperti makan, minum, dan tidur hanya dalam rangka untuk beramal lagi, beramal lagi, beramal lagi. Ya. Karena kita punya tubuh kan butuh istirahat, maka kita istirahat untuk beramal lagi. Tubuh kita butuh makan, makan untuk beramal lagi. Tubuh kita butuh air, kita minum, beramal lagi. Orientasinya adalah amal. Kenapa? Allah mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan ini adalah untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Ingat, amalnya. Maka tempat beristirahat bukan di dunia, tapi di akhirat. Di sorga itu mereka, wazwajum, dengan pasangan-pasangan mereka, fi zilalin alal araiki muttaqiun, berada dalam naungan dan sambil bertelekan di atas dipan-dipan yang empuk. Ya. Jadi sudah kelihatan zilalihimnya. Sekarang 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Perhatikan Bapak Ibu Tuan dan Puan, ini adalah di sini mak ya. Perhatikan di sini ya. Supaya kita Al-Quran itu adalah rinci, detail ya. Ini ma. Ingat ini ma bukan man ya. Yang di sini tadi adalah man. Tadi ini nih. Surat Ar-Ra'd tadi ini man. Berbeda kan? Walillahi yasjudu man fis samawati. Di sini juga ya, walillahi yasjudu tapi ma. Jadi hampir sama. Sampai di sini sama nih. Walillahi yasjudu ma fis samawati
wa ma fil ard. Ya. Kalau di sini tadi walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Nah, ini jelas man. Nah, di sini adalah ma. Maka kita artikan tadi di sini adalah orang. Nah, di sini adalah apa saja. Ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Jadi walillahi yasjudu ma fis samawati wa fil ard min dabatin. Ya. Dalam bentuk hewan-hewan melata. Dabatin. Wal malaika dan malaikat-malaikat. Jadi kita lihat di sini hewan-hewan melata, malaikat-malaikat dikategorikan sebagai mak di sini. Ma fis samawati wa fil ardi min dabatin wal malaikatu dan malaikat-malaikat wahum dan mereka semuanya itu la yastakbiru tidak pernah menyombongkan diri. Apa maksudnya dabatin di sini tidak menyombongkan diri? Yaitu mereka tetap menjalankan tugas-tugas alamiahnya yang disebut dengan natural law. Ya. Mereka mengikuti hukum alam. Mereka tidak pernah keluar dari situ. Ya. Mereka selalu ada di sana sesuai dengan hukumnya. Contohnya misalnya harimau ada di hutan. Ya kerjanya menjaga hutan agar tidak terjadi overpopulasi dari yang lain. Kalau harimau tidak ada, akan terjadi overpopulasi pada babi hutan. Ya. Supaya babi hutan tidak overpopulasi, maka ada harimau yang menjadi predatornya. Ya. Begitu juga misalnya babi hutan. Babi hutan juga menjalankan tugasnya dengan memakan misalnya tikus-tikus dan sebagainya, supaya jangan terjadi overpopulasi di sana. Jadi semuanya dijaga dengan baik. Ada keseimbangan di sana. Ya, itulah sujudnya mereka. Malaikat-malaikat apa sujudnya? Menjalankan tugas-tugas Allah dan mereka tidak pernah membantah. Ya. Wahum la yastakbirun. Mereka semuanya tidak pernah membantah, menyombongkan diri. Ya. Mereka tidak pernah istikbar. Siapa yang biasa istikbar? Cuma dua, manusia dan jin. Ya, yang biasa istikbar itu manusia dan jin. Ya. Jadi yang namanya manusia misalnya jin. Contohnya manusia ada yang yastakbirun. Ada mustakbirin itu adalah manusia. Jin, terutama iblis disebut dengan istakbara. Ya. Illa iblis aba wastakbara. Itu istakbara itu adalah iblis. Iblis itu adalah kana minal jin. Jadi kita lihat di sini. Ya. Kita lihat surat Haji surat 22 ayat 18. Allah firman, alam taro anna Allah yasjudu ma'lahu. Apakah engkau belum memperhatikan anna bahwa sungguhnya Allah itu, anna ingat, anna Allah, sungguhnya Allah, yasjudu sujud kepadanya. Jadi bukan Allah yang sujud, tapi yasjudu lahu. Yani. Bahwa sungguhnya Allah yasjudu lahu. Ya. Sungguhnya Allah sujud kepadanya. Ya. Man fis sama, man lagi di sini. Man fis samawati man fil ard. Siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Ya. Wasyamsu wal qamaru, matahari dan rembulan. Wan nujum, bintang-bintang. Wal jibal. Wal jibal juga adalah gunung-gunung. Wasyajaru, pohon-pohon. Wad dawab, dan hewan-hewan melata. Wa katsiru minanas, dan sebagian dari manusia. Banyak juga manusia, tapi tidak semua di sini. Katsiru minanas, kalau manusia, katsiru minanas, katsirun haqqa alaihil adzab. Jadi manusia terbagi dua. Ada katsirun minanas, ada katsirun haqqa alaihil adzab. Itu dua macam. Katsirun minanas, katsirun haqqa alaihil adzab. Itu manusia terbagi dua. Tapi kalau yang di atas tidak terbagi dua. Kenapa? Karena statusnya memang begitu. Selalu seperti itu. Artinya, yang namanya hewan melata selalu tadi sujud kepada Allah. Ya. Semuanya sujud kepada Allah. Ya. Jadi alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibal wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Jadi sujud kepada Allah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Ya. Kemudian matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan melata, dan sebagian daripada manusia. Ada yang beriman dan ada yang
durhaka. Wa may yuhanillah, dan siapa yang Allah hinakan, famalahum min mukrim, tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah berbuat seperti apa yang Dia kehendaki. Ya. Jadi kita lihat. Jadi kita balik lagi. Nah, surat Anbiya misalnya kita lihat. Walahu man fis samawati wal ard. Dan milik Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi milik Allah siapa yang ada di langit dan di bumi. Waman indahu, dan siapa yang ada di sisinya, maksudnya di sini yang bisa menyatu dengan Allah, yang bisa fana ke dalam kebakan Allah, kata indah itu artinya bisa menyatu dengannya, yaitu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhsirun. Ada dua syaratnya di sini, Bapak Ibu yang saya berbahagia. Jadi kalau siapa yang ingin sampai kepada Allah, indahu, syaratnya adalah la yastakbirun, tidak boleh istikbar, tidak boleh ada penyakit sombong sesedikit apapun. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang dalam jiwanya ada kesombongan sesedikit apapun juga, la yadkhulunal jannah, tidak akan pernah masuk surga. Ya. Jadi istikbar ini sifat iblis. Yang kedua, wala yastasirun, tidak boleh merasa letih. Jadi menjadi abid, tidak boleh ada kesombongan dan tidak boleh merasa letih. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Ulangi lagi, sampai ajal menjemput. Jadi sifat istikbar ini harus kita tolak selama-lamanya sampai ajal menjemput. Ya. Tidak boleh merasa sombong dan tidak boleh merasa letih. Bagaimana caranya kita tidak merasa sombong dan tidak merasa letih? Ya, supaya terhindar dari keduanya ini. Apa kiatnya? Apa caranya? Kiatnya, caranya sederhana. Ikhlas. Ya. Ini ikhlas ini. Makanya kan iblis mengatakan semuanya saya bisa goda illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Jadi belajar untuk ikhlas. Nah, kalau kita ikhlas, kita akan menjadi pengikutnya al-mukhlasin. Jadi hanya dua itu saja. Menghindari ini dan ini, kan banyak orang merasa letih. Makanya banyak orang mungkin awalnya bisa berbuat baik kepada umat. Setelah itu capek juga. Kenapa? Ya nggak dapat apa-apa. Akhirnya kemudian berhenti. Jadi harus ada ikhlas. Ya. Tidak akan merasa letih kalau dia ikhlas. Ya. Begitu ya, dia pengen dihormati. Nah, karena dia tidak ikhlas. Kan sombong itu pengen dihormati, pengen dimuliakan, pengen disebut ini dan itu. Nah, jadi inilah caranya supaya kita benar-benar sujud kepada Allah dalam pengertian yang sesungguhnya. Kita langsung ke ayat terakhir, ya. Ayat yang ke-50. Yakhafuna rabbahum. Nah, kenapa mereka tadi la yastakbiruna wa la yastakhsirun? Karena mereka takut kepada Tuhan. Ini yang kita sebut tadi dengan ikhlas. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhannya min fawqihim. Di atas mereka, maksudnya bahwa mereka benar-benar menjunjung tinggi Tuhannya. Jadi orang yang takut kepada Allah adalah orang yang meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Min fawqihim. Ya. Jadi mereka menjunjung tinggi Tuhannya. Ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa yang diperintahkan. Yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Mereka melakukan apa yang diperintahkan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah sifat-sifat utama. Jadi ayat ini berbicara, kalau dibahasakan dengan bahasa ilmu, namanya ilmu irfan. Ya. Dan ternyata Al-Quran membicarakan semuanya. Makanya kita katakan, kalau kita baca Al-Quran, semua disiplin ilmu kita bicarakan. Matematik iya, fisik iya, kimia iya, astronomi iya, astrofisika iya, biologi iya, apalagi sosiologi iya, ekonomi iya, semuanya ada. Ya, apalagi irfan iya, tasawuf iya, apalagi filsafat iya, hikmah, semuanya dibicarakan dalam Al-Quran. Tidak ada yang tidak dibicarakan. Ya. Kita lihat lagi dua ayat ini sebelum kita lihat hadis berikutnya. Ini tadi adalah yakhafuna.
Siapakah sifat-sifat ini? Ini adalah sifat-sifat ulul albab. Ya. Yang di dalam surat Al-Insan, asbabun nuzulnya terkait dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Fatimah Zahra yang berpuasa 3 hari berturut-turut sebagai nazarnya setelah bernazar kalau anaknya yang sakit Hasan dan Husain sembuh, maka dia akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Maka setelah anaknya sembuh, pasangan suami istri itu Ali dan Fatimah berpuasa. Yufuna, mereka memenuhi. Yufuna bin nadri, memenuhi nadarnya. Wa yakhafuna yauman kana syarru mustatira. Dan mereka melakukan nadarnya, niatnya cuma satu, ikhlas. Karena Allah, karena mereka takut yauman, suatu hari, kana syarru mustatira, yang pada hari itu keburukannya, penderitaannya mustatira, merata. Maksudnya itu tidak separ. Kalau kita di dunia kan menderita, kadang-kadang juga tidak menderita. Misalnya tiba-tiba ada teman datang, senang lagi. Atau kita menonton film, enak lagi. Itu tidak merata. Tapi kalau di sana merata, kapan saja, di mana saja, mustatira. Azabnya itu atau penderitaannya itu merata. Tidak ada istilah bergelombang. Kalau di dunia terkadang bergelombang. Ya. Kalau darah lagi tinggi, menderita. Kalau darah kurang normal, enak lagi. Seperti itulah. Syarruhu mustatira kalau di akhirat. Siapakah mereka tadi? Ya itu tadi, ulul albab. Nah ini tadi sebutkan sini, ya khafuna tadi ini, ya khafuna rabbahum. Fawqim fawqim. Ayat terakhir surat Tahrim ya. Ini adalah malaikat penjaga neraka. Malaikat itu artinya makhluk Allah yang sangat patuh. Ciri-cirinya nanti di sini adalah yaf'aluna ma yu'marun, melakukan apa yang diperintahkan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wakuduha, yang bahan bakarnya annas wal hijar, manusia dan batu. Alaiha malaikatun, penjaganya adalah malaikat-malaikat giladun, yang kasar, keras. Maksudnya itu malaikatnya ya tegas, tidak mengenal belas kasihan. Syidadun, keras. Kenapa menghadapi orang keras? Ahli neraka itu adalah orang-orang keras. La ya'sun Allah, tidak pernah mendurhakai Allah. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang diperintahkan. Berikutnya adalah hadis Nabi. Ini tentang azab Allah sangat pedih dan keras ya. Azab Allah sangat pedih dan keras. Kalau tadi bicara tentang azab. Ini adalah ada hadis dari Abu Musa. Biasa Abu Musa ditambah al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, berkata, dikata Abu Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Musa, apa sabdanya? Inna Allah, sungguhnya Allah, la yumli lizzalimi, Allah memberikan tangguh kepada orang zalim. Artinya orang zalim itu tidak langsung diazab. Allah berikan tangguh, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Hatta sampai idza akhadahu, tetapi apabila tidak berubah dan azab kemudian sampai kepadanya, lam yuflithu, Allah tidak akan melepaskannya dari azab itu. Dia akan mendapatkan azab, dan azab itu bisa menjadi akhir daripada kehidupannya. Qala, kemudian berkata perawi summa, maksudnya qala tadi Abu Musa, summa qara'a, kemudian Nabi membaca ayat ini, surat Hud ayat 102 ya. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna akhzahu alimun syadid. Ya. Begitulah akhdhu rabbika, azab daripada Tuhanmu, iza akhadzal qura, apabila Allah atau Tuhan mengazab suatu negeri, wahya zalimatun, ketika penduduk negeri itu zalim, ya, inna akhzahu alim, maka azabnya alimun syadid, sangat pedih dan sangat keras. Jadi surat Hud ayat 102. Hadis berikutnya tentang bayangan dan waktu salat. Nah, jadi jemaah sekalian, di dalam hadis itu waktu-waktu salat itu tidak disebutkan seperti sekarang. Kalau kita sekarang waktu salat asar
3:30 kan begitu. Itu kan tidak ada, ingat pada zaman Nabi itu kan nggak ada jam. Atau misalnya dipisah. Nah, dalam hadis-hadis Nabi itu banyak hadis mengatakan bahwa Nabi itu salatnya terkadang setelah salat zuhur langsung asar, ya, salat maghrib langsung isya, itu begitu. Hadisnya banyak dari Ibnu Abbas. Ini ada hadis juga ini dari Aisyah sendiri menjelaskan bahwa Nabi salat asar masih salat setelah salat zuhur ini. Walaupun tidak disebutkan zuhurnya, tapi ini asarnya disebutkan. Nah, coba kita lihat ini. An Urwata, an Aisyah, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata. Jadi Aisyah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat al-asri. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar. Yusalli salat al-asri maksudnya melaksanakan salat asar. Wasyamsu, sementara matahari, taliatun fi hujratihi. Sementara matahari itu masih berada ataukah terbit di dalam kamar saya, maksudnya kelihatan di kamar saya. Lam yadhhar al-fai'u. Bayangannya belum ada. Kata-kata bayangannya belum nampak itu artinya apa? Bayangannya belum ada, berarti kan masih tetap tegak di atas. Ini kan Mekah dan Madinah itu kan termasuk daerah yang dilewati khatulistiwa, kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau matahari pas di atas, ya belum ada bayangan. Kan ada mengatakan bahwa salat asar itu bayangannya apabila bayangan benda sama panjang dengan bendanya, kan begitu Pak Bos sekalian. Nah, ini hadis Aisyah mengatakan ini, dan ini Bukhari nih, Imam Bukhari. Ya. Nomor 513. Aisyah mengatakan bahwa Nabi salat asar sementara matahari taliyatun fi hujrati. Matahari itu adalah sedang muncul dari dalam kamarku. Ya. Dan pada saat itu lam yadhhar, ya. Pada saat itu lam yadhhar al-fai'u, bayangannya belum nampak, ya. Pada saat itu bayangannya belum nampak, berarti kan belum ada bayangan, ingat. Artinya matahari belum memperlihatkan bayangan pohon misalnya. Berarti kan masih di atas sekali, masih mendekati waktu zuhur, ya. Jadi ini adalah hadis Bukhari. Wakala Malik, dan Malik berkata, wa Yahya, begitu Yahya ibnu Sa'id, wa Syu'aib, dan Syu'aib juga, wa ibnu Abi Hafsah, Syu'aib bin Hafsah ibnu Abi Hafsah juga, ya, berkata, wasyamsu qabla an tazhara, matahari belum nampak bayangannya ini. Asyamsu qabla an tazhara, matahari belum an tazhara, ya. Kata zahar itu dari kata zahir, belum nampak bayangannya. Jadi artinya apa? Matahari masih sangat tinggi, tapi Nabi sudah salat asar. Jadi dengan demikian, marilah kita mempelajari agama secara komprehensif. Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kekurangan dan kehilafan dari kekurangan-kehilafan Al-Fakir, mohon dimaafkan. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa ajil. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saat ringkasnya dalam kupasan malam ini, boleh kita katakan cuma 1% out of 99.999% ciptaan Allah yang mengada-ngada, menyombong dan tidak mau mengikuti Allah. Sedangkan yang lain tunduk, sujud, bertasbih padanya. Boleh pencerahan Ustaz? Barakallahu afwan. Ya baik, gimana sekalian bahagia, betul sekali. Jadi intinya adalah seluruh ciptaan Allah pada dasarnya sujud kepadanya, kecuali manusia dan jin. Ya, manusia dan jin terbagi dua tadi. Disebutkan tadi secara spesifik, ya, aksaruhum minanas, sebagian daripada manusia yang sujud, dan sebagian lagi tidak sujud. Ya. Jadi dengan demikian manusia terbagi dua, ada yang sujud, ada yang tidak sujud. Sama juga dengan jin. Ya, jadi membayangkan jin itu jahat semuanya tidak juga, karena kita baca dalam surat jin bahwa jin-jin itu bahkan datang belajar Al-Quran kepada Nabi. Ingat, datang belajar Al-Quran kepada Nabi. Jadi jin juga belajarnya kepada Nabi apa? Al-Quran. Ya, baca saja surat jin. Surat jin itu surat yang ketiga, yang 71 atau 72, coba kita lihat di sini nih, ya. Jadi semuanya, ya. Jadi ini adalah surat jin 72, ya. Kita lihat surat 72. Nah, kita di sini, ya,
Nah, di sini katakan di sini ya, jin-jin itu datang kepada Nabi ini, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, ini kata Nabi ini, ya diwahyukan kepada saya bahwa ada segolongan daripada jin yang datang mendengarkan ya. Dan jin-jin itu semuanya berkata apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba ini. Ya, sejak dari ayat 1 sudah dikatakan bahwa jin-jin itu datang kepada Nabi. Ini kata Uhyah ini Nabi ya, aku Nabi ini. Ya, bahwa satu kelompok daripada jin datang kepada Nabi belajar Al-Quran. Dan mereka mengatakan, inna sami'na, sungguhnya kami telah mendengarkan Qur'anan, Al-Quran, ajaba, menakjubkan. Coba, menakjubkan. Iya. Jadi manusia dan jin sama, terbagi dua. Makanya nanti juga yang masuk neraka juga jin dan manusia. Nggak ada yang lain, nggak ada malaikat masuk neraka. Yang ada adalah jin dan manusia. Ya, jadi hanya jin dan manusia masuk neraka. Ya, kita lihat di sini. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Jadi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Ya, jadi terbagi dua. Nah, dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, marilah kita menjadi hamba yang selalu menjadi bagian daripada makhluk-makhluk Allah yang sujud kepadanya dalam keadaan tau'an, dalam keadaan sukarela. Ya, sukarela. Kalau tidak, maka kita akan menjadi bagian daripada neraka jahanam. Ya. Dan bagaimana caranya kita bisa sujud kepada Allah dengan sukarela? Seperti pengakuan jin tadi adalah belajar Al-Quran, karena Al-Quran adalah ajaba, Qur'anan ajaba, bacaan yang paling menakjubkan. Kalau jin saja menyebut begitu, apalagi harusnya kita jemaah sekalian. Ya. Ada lagi yang lain? Di chatroom tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semuanya diberikan hidayah dan kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari tadi. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Jeng Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Edi. Afwan Ayahanda, semoga Ayahanda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Syukur Ustaz. Afwan Pak Burhan.